Ini pengalaman pribadi, saya rugi kurang lebih 500.000 dari sebuah cincin emas yang saya beli. Padahal saya sudah simpen selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Harusnya saya setidaknya sudah ada balik modal lah ya, atau mungkin bahkan sudah untung. Tapi berdasarkan perhitungan saya ternyata salah. Kalau dari pabrik saya itu dinilai sudah untung harusnya. Tapi saya coba aja ke toko emas yang saya beli dulu, karena saya pengen tahu spreadnya bagaimana. Ternyata toko emas tersebut melakukan kecurangan, guys. Bird Hand Gold. Saving for future. Waktu lalu saya itu beli cincin ya, cincin buat bergaya lah ya. Dan saya pikir ya nanti kapan-kapan coba dijual lagi supaya saya juga bisa belajar tentang spreadnya toko-toko emas lain gimana. Terus habis itu kita juga bisa belajar tentang gimana caranya teknik jual beli. Nggak taunya ternyata toko emas tersebut main curang, guys. Dan terjadi bukan cuma di saya tapi di beberapa teman dan klien, semuanya bilang bahwa ada beberapa toko emas nggak cuma di Pulau Jawa tapi di luar Pulau Jawa pun juga melakukan kecurangan yang sama. Satu, kecurangan toko emas yang pernah terjadi yaitu mereka menyebut kata susut, ya, susut. Emangnya kapur barus, hah? Ya, ini emas loh. Emas tuh nggak bisa susut ya. Emas itu bisa tergerus, bisa ya, bisa tergerus. Mungkin karena pernah jatuh dari sepeda motor, terus kena aspal, lalu tergerus. Atau mungkin kamu memang seorang petani yang sering macul-macul di sawah dan cincinnya nggak pernah dilepas, terus sering terjadi gesekan selama puluhan tahun. Itu mungkin bisa saja cincinnya susut. Tapi kalau misalnya perhiasan ini cuma disimpan, dipakai cuma ke acara pesta sekali dua kali, setelah itu ditaruh di kotak, itu tidak akan susut. Itu logam mulia, bos, bukan kapur barus ya. Dan kalimat susut ini sering dipakai di toko emas. Nah, ada toko emas yang memang dia pintar, piawai dalam mengajarkan. Mereka mau mengajarkan apa itu maksudnya susut. Jadi susut yang dimaksud adalah begini. Ketika kita membeli perhiasan ya, perhiasan seperti ini, kadar 700 misalnya ya, itu tidak pernah 70%. Jarang sekali ada tulisan kode 700 itu 70%. Rata-rata kalau dari pabrik yang terkenal, contohnya seperti UPS atau HWT, itu sekitar 68%. Paling jelek ya 66% lah ya. Nah, itu nggak pernah 70%. Nah, kalau misalnya itu buatan dari industri kecil menengah atau IKM, itu biasanya kadarnya cuma 63, bahkan ada yang 60 ya. Tapi dicap 700. Nah, apalagi yang dari emas dari luar negeri, emas Hong Kong, ada yang dicap 9999. Wow, 94 kali. Tapi ternyata setelah dites bukan 24 karat, melainkan cuma 20 karat. Nah, itu macam-macam scamnya ya. Beda-beda. Istilah susut, kita kembali lagi ya. Itu maksudnya adalah 70% yang emas ini yang dinilai oleh toko emas. 30%-nya tidak dinilai karena 30%-nya adalah bukan emas. Belum ditambah lagi dengan adanya cat enamel seperti ini, dan ada batu-batuan seperti ini juga, dan ada ditambah lagi ada bolot-bolotnya yang lengket. Dan ketika kita membeli itu ada biaya pembuatan, ada biaya merek, dan ada biaya karyawan, dan itu semua dibebankan kepada kamu sebagai pembeli. Nah, ketika menjual kembali ke tokonya, biaya-biaya tersebut tidak dinilai. Yang dinilai adalah emas itu sendiri, yaitu 70%. Nah, itulah yang dimaksud susut ya. Jadi bukan emasnya menyusut, menghilang dan menyublim terus tiba-tiba menghilang. Nggak begitu konsepnya. Tapi ada yang juga curang. Curangnya bagaimana? Curang itu ada 3 jenis ya. Curang adalah kadarnya dilebih-lebihkan. Contoh misalnya dia tulisannya 3 kali tapi dia tulis 94 kali ya. Atau mungkin kadarnya harusnya cuma 70%, dia tulis 90%. Nah, itu kadar yang bisa dicurangi ketika toko emas menjual. Jadi dijual tulisannya di nota kadarnya tinggi, ternyata kadarnya rendah. Itu yang pertama. Lalu nggak lama tokonya ternyata mau tutup. Nah, itu pernah ada terjadi. Yang kedua, dari beratnya. Misalnya katakanlah contoh misalnya ada kalung ya atau cincin yang ada banyak batunya, ditimbang semuanya. Nah, emas itu kan dinilai dari beratnya dan dari kemurniannya. Nah, ketika menjual, berat batunya ditimbang. Contoh misalnya cincinnya beratnya 5 gram totalnya. Ternyata batunya sendiri 1 gram. Jadi harusnya yang dinilai cuma 4 gram. Nah, itu dikalikan berapa persen? Contoh 70% doang. Nah, itu kan harusnya jatuh banyak. Nah,
kata toko emasnya malas menjelaskan, ada juga toko emas yang karyawannya nggak ngerti gitu ya, karena mungkin karyawan baru, saya juga nggak ngerti, atau mungkin kurang ada pelatihan, I don't know. Tapi yang pasti pernah terjadi juga, saya menemukan karyawan toko emas yang tidak begitu paham tentang istilah susut ini sedalam ini ya. Anyway, nah ketika beratnya itu dijual harganya 5 gram, ketika di buyback harganya cuma dinilai dari 4 gram dikalikan 70%, maka nilainya sangat jauh, dan itu istilahnya susut. Yang ketiga, susut adalah nilai dari ongkos itu sendiri. Jadi kadang-kadang ada toko emas yang curangnya begini, dia jual ya, misalnya katakanlah cincin, kalung atau gelang, dan harganya itu misalnya kecil lah ukurannya ya, 400.000 atau 500.000, lalu ada ongkos tambahan 100.000, maka total biaya yang kita bayarkan adalah 600.000. Nah ketika dijual 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, harusnya kan sudah mulai untung, itu ada keuntungannya. Nah ada toko emas yang curang melihat dari nota ya, melihat dari notanya dulu beli 500 padahal harga pasaran sekarang sudah 900 misalnya gitu ya, melihatnya 500. Nah 500 dikurangin ongkos yang 100.000 kemarin, jadi buybacknya cuma 400.000. Padahal ketika dijual ke toko emas lain yang tidak pakai nota pun diterima, harganya ternyata sudah 700.000 misalnya begitu. Nah itu pernah dan sering kali terjadi ya di toko-toko emas di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Jadi inilah testimoni yang pernah saya dapatkan dari beberapa klien dan juga pengalaman pribadi saya. Jadi teman-teman hati-hati ya, kalau misalnya mau beli emas di toko emas, carilah toko emas yang terpercaya, toko emas yang bisa memberikan kalian edukasi juga, menambahkan kalian ilmu, dan memberikan informasi yang jelas ketika kalian menanyakan sesuatu. Sebelum membeli juga tanyakan spreadnya berapa, lalu kira-kira balik modal kurang lebih berapa tahun. Itu bisa ditanyakan ke toko emas kalau toko emasnya tidak malas untuk menjelaskan ya. Nah terus juga pastikan lagi bahwa emas Anda itu tujuannya apa, harus jelas ya, jangan sampai tujuannya investasi belinya emas perhiasan. Nah itu kesalahan yang terbesar seringkali terjadi di masyarakat, bukan cuma di orang luar, tapi di keluarga saya sendiri pun juga ada beberapa yang niatnya nabung tapi belinya perhiasan ya, dan itu kesalahan fatal. So buat teman-teman yang mau jual perhiasan rusak tanpa nota dan sebagainya, bisa dijual ke Berdan Gold dan kita akan beli dengan harga sesuai dengan harga emas hari itu, bukan lihat nota. Silakan disembunyikan notanya. Jadi ini tips juga buat teman-teman yang misalnya mau jual perhiasan, jangan langsung tunjukin notanya. Sembunyikan dulu notanya, tanya dulu harga buyback hari ini berapa ya. Lalu coba estimasikan dulu, misalnya ini beratnya berapa, ini kadarnya berapa, tolong diestimasikan dulu harganya berapa, supaya toko tersebut memberikan nilai yang jujur kepada perhiasan yang teman-teman jual, bukan cuma lihat nota lalu ngambil keuntungan dari mencurangi nilai dari nota tersebut. So thank you for watching and see you in the next video. Bye. Birdhand Gold. Saving for future.